bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai, sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan ke orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit dan yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus menunjuk 70 murid. Angka 70 adalah angka kesempurnaan. Dalam gereja, kita memiliki banyak imam, banyak biarawan-biarawati, dan kemudian sampai saat ini kita mensyukuri bahwa panggilan Tuhan memanggil, dan masih banyak orang, masih banyak pemuda dan pemudi masih dengan setia mengikuti jalan Tuhan dan siap untuk diutus kemana saja. Dan itulah kemudian pesan aktual dan sangat konkret dari sabda Tuhan pada hari ini, bahwa sejumlah 70 masih ada sampai saat ini dalam gereja. Dan itu menandakan, para saudara dan saudariku, gereja akan tetap hidup sampai akhir zaman. Tetapi para saudara dan saudariku, Tuhan selalu mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka para saudara dan saudariku, tugas kita sebagai umat beriman adalah mendoakan pertama-tama untuk supaya panggilan masih terus bertumbuh di dalam gereja. Karena gereja bertumbuh karena kekuatan pewartaan dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Maka pesan pertama-tama untuk kita pada minggu ini adalah mendoakan panggilan. Untuk supaya makin banyak orang dari antara anak-anak kita, cucu kita, untuk terpanggil menjadi utusan Tuhan. Dan pesan yang kedua, bahwa tanda kesaksian di dalam gereja, kalau mungkin Bapak Ibu melihat seorang imam yang sederhana, seorang imam di paroki kita dengan semangat pelayanan yang tinggi, seorang imam, seorang suster yang hidupnya miskin, yang hidup apa adanya, itu mau menunjukkan bahwa spirit kesederhanaan dikatakan menggunakan dengan makan apa yang disediakan, mengenakan pakaian yang
sederhana seperti yang dikatakan Tuhan, maka tanda kesaksian yang paling kuat adalah cara hidup orang-orang yang diutus. Itu menjadi pewarta khotbah yang paling hidup. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari kesederhanaan hidup dari orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Untuk pertama-tama tidak bergaya hidup mewah. Untuk pertama-tama mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Meskipun itu sedikit, tetapi penuh dengan arti. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, mari belajar dari kesederhanaan hidup. Dari orang-orang yang diutus, para suster, para imam, para bruder. Mereka memberikan kesaksian melalui hidup mereka dengan cara hidup yang sederhana. Maka gereja pertama-tama adalah penampakan dari cara hidup yang sederhana. Maka mari kita meneladani. Pesan yang kedua, meneladani cara hidup orang-orang yang diutus untuk memberi nilai arti kesederhanaan dalam hidup kita. Dan pesan yang ketiga untuk kita di dalam pesan Injil hari ini, itu dikatakan bahwa mereka, para murid berhasil bahkan sampai menaklukkan setan, mengusir roh jahat. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa itu semua dari kekuatan Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Maka para saudariku yang terkasih, segala sesuatu keberhasilan kita, segala apa yang kehidupan, jawaban-jawaban dari setiap kesulitan kita, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kalau kita kemudian menerima di dalam iman, Yesus dengan pasti mengatakan, aku memberikan kuasa kepadamu. Maka para saudara dan saudariku, mohonlah kuasa dari Tuhan. Untuk pertama-tama menaklukkan apapun tantangan, kesulitan dalam hidup kita, setan-setan dalam hidup kita. Mohonlah kekuatan, kuasa dari Tuhan dalam doa, dalam apapun permenungan kita, untuk supaya kita dapat menaklukkan dunia, menaklukkan tantangan, kesulitan hidup kita. Mohonlah dalam setiap doa kuasa, rahmat, dan kemudian berkat yang kemudian Tuhan pakai untuk kemudian kita dapat menjalani hidup kita. Semoga Tuhan membantu kita, mengutus kita dimanapun kita berada, di tempat kita, kerja kita, di dalam keluarga kita, untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Semoga kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita untuk menghadapi berbagai macam badai dalam hidup kita. Semoga Tuhan membantu dan memberkati kita senantiasa.